Halo teman-teman, pernah kepikiran gak sih gimana sistem pendidikan di negara lain? Apa mereka sekolahnya sama kayak kita? Sebelum kita bahas panjang lebar soal sistem pendidikannya, yuk kita kenalan dulu sama Turki, negara yang gak cuma indah, tapi juga super unik. Negara Turki itu letaknya strategis banget. Separuh wilayahnya ada di Asia dan separuh lagi di Eropa. Nah, ini bikin Turki jadi negara lintas benua yang punya perpaduan budaya timur dan barat yang keren banget. Ibu kotanya adalah Ankara, tapi yang paling terkenal itu Istanbul, kota yang dulunya bernama Konstantinopel dan jadi pusat peradaban penting di masa lalu. Turki berbatasan darat dengan negara-negara seperti Yunani, Bulgaria, Suriah, Iran, dan lainnya. Selain itu, negara ini juga punya garis pantai panjang yang menghadap ke Laut Hitam, Laut Tengah, dan Laut Aegea. Jadi, selain strategis secara daratan, dia juga punya jalur laut yang sangat penting. Dengan sejarah panjang yang melibatkan Kekaisaran Bizantium dan Kesultanan Utsmania, Turki tumbuh jadi negara modern yang punya sistem pemerintahan republik sekuler, tapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam sebagai bagian dari identitas budayanya. Nah, dari semua latar belakang itu, nggak heran kalau sistem pendidikan di Turki juga dipengaruhi banyak unsur, baik dari budaya Timur Tengah, Eropa, bahkan sampai pengaruh modernisasi global. Penasaran kayak gimana data sistem pendidikannya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Sistem pendidikan di Turki terdiri dari beberapa jenjang dan umumnya mengikuti model 4+4+4. Artinya, 4 tahun pendidikan dasar pertama, 4 tahun pendidikan dasar kedua, dan 4 tahun pendidikan menengah. Yang pertama, ada pendidikan prasekolah atau Anaokulu yang bersifat opsional dan diperuntukkan bagi anak-anak usia 3-5 tahun. Meskipun tidak wajib, pendidikan prasekolah mulai semakin diperhatikan karena dianggap penting untuk tumbuh kembang anak. Lalu ada pendidikan dasar atau Likogretim yang terdiri dari 2 tahap, kelas 1-4 dan kelas 5-8. Di tahap ini, anak-anak belajar berbagai mata pelajaran dasar seperti matematika, bahasa Turki, ilmu pengetahuan, dan pelajaran agama. Setelah itu, siswa melanjutkan ke pendidikan menengah atau Ortaogretim yang setara dengan SMA. Di jenjang ini, ada berbagai macam tipe sekolah, mulai dari sekolah umum, sekolah kejuruan, hingga sekolah agama seperti Imam Hatip. Lalu yang terakhir, ada pendidikan tinggi atau yang disebut Yüksekokretim, yaitu universitas dan perguruan tinggi. Turki memiliki banyak universitas berkualitas, baik negeri maupun swasta, dan terkenal karena membuka kesempatan luas bagi pelajar dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia. Oh ya, perlu kamu tahu juga, pendidikan di Turki bersifat wajib dan gratis untuk anak usia 6 hingga 18 tahun, alias selama 12 tahun pertama pendidikan. Nah, sekarang kita bahas soal kurikulum dan bahasa pengantar yang digunakan di sekolah-sekolah Turki. Secara umum, bahasa pengantar utama di seluruh jenjang pendidikan adalah bahasa Turki. Namun, ada juga sekolah-sekolah internasional dan swasta yang menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, atau bahasa Prancis. Untuk kurikulum, pemerintah Turki menetapkan standar nasional yang mencakup mata pelajaran seperti matematika, bahasa, sains, sejarah, dan pelajaran agama Islam di sekolah negeri.
Pelajaran agama ini sifatnya wajib, tapi disesuaikan dengan latar belakang agama siswa. Misalnya siswa non-muslim bisa mengikuti pelajaran berbeda atau dibebaskan. Teman-teman, setelah membahas berbagai aspek sistem pendidikan di Turki, sekarang kita akan mendalami bagaimana peran pemerintah dalam mengatur pendidikan di negara tersebut. Dalam video berikut, kita akan mendengarkan penjelasan dari Prof. Aslihan Aykek, seorang profesor di Universitas Ege Turki. Beliau akan membahas bagaimana sistem pendidikan di Turki sangat berpusat dan dikendalikan oleh negara. Yuk, kita simak bersama penjelasan beliau untuk memahami lebih dalam tentang struktur pendidikan di Turki. The first thing that I want to refer to is the institutional framework that the Turkish academia is subject to, and the recent changes, especially after 2016, particularly. So we have this Council of Higher Education where all the universities are, tied to as the governing body, let's say. The head and the board members of the Council of Higher Education are appointed by the president. So that's number one. University rectors or presidents of universities are appointed by the president since 2016. And then we have this Inter-University Council, which provides accreditation to foreign degrees for scholars coming from abroad. And they also give this rank of associate professorship. They're also chosen by the university presidents appointed by the president again. So it's all tying up to the same end. Video Turkey and its highly centralized education system membahas bagaimana sistem pendidikan di Turki sangat terpusat di bawah kendali pemerintah pusat. Profesor Aslihan Aykek menjelaskan bahwa meskipun pendidikan dianggap hak dasar, struktur yang kaku dan birokratis membuat sekolah dan guru memiliki ruang gerak terbatas. Hal ini menimbulkan kesenjangan kualitas pendidikan, terutama di wilayah pedesaan. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa sistem pendidikan di Turki memiliki struktur yang jelas, didukung oleh kebijakan pemerintah yang kuat dan sentralistik. Meski begitu, tantangan seperti ketimpangan akses, tekanan ideologis, dan dampak sosial ekonomi masih terus dihadapi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan bisa menambah wawasan kamu tentang pendidikan di dunia internasional.